Oke, siap-siap ya, karena dunia pendidikan di Indonesia ini bakal ada gebrakan baru. Ada peraturan yang penting banget nih, dan hari ini kita bakal kupas tuntas apa sih sebenarnya standar proses yang baru ini? Nah, pertanyaannya kan, Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 ini, apa artinya buat guru-guru di kelas, buat para siswa, dan juga buat orang tua di rumah? Yuk kita dalemin. Soalnya ini bukan cuma update biasa loh, ini bener-bener cetak biru baru buat pendidikan kita semua. Intinya tuh simpel banget sebenarnya. Kita geser fokus. Udah bukan lagi zamannya cuma ngapalin rumus atau tanggal bersejarah. Sekarang, yang diutamakan itu cara berpikirnya. Bisa dibilang ini perubahan filosofi yang, mendasar banget tentang apa sih arti belajar itu. Dan ini nih yang paling seru, semuanya itu berpusat pada 3 prinsip yang, inspiratif banget. Dari pasal 3, anggap aja ini jantungnya dari semua perubahan ini. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kedengarannya keren kan? Apa sih artinya? Tenang, kita bakal bahas sebentar lagi. Oke, ini dia roadmap kita buat pembahasan kali ini. Pertama, kita lihat cetak birunya. Terus kita bedah 3 prinsip utamanya. Habis itu, kita intip gimana guru merencanakan pelajaran. Suasana kelasnya bakal kayak apa. Dan terakhir, gimana sistem penilaiannya dirombak total. Udah siap? Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Kita pahami dulu fondasinya. Yaitu apa sih yang dimaksud dengan standar proses ini? Jadi, standar proses itu apa sih? Gampangnya gini deh, ini tuh kayak resep dasar atau kriteria minimal yang jadi panduan buat semua sekolah. Tujuannya cuma satu, biar cara kita merancang pelajaran, ngajar di kelas, sampai cara kita ngasih nilai ke siswa, itu semuanya nyambung dan efektif. Biar apa? Biar tujuan kelulusan tercapai. Nah, standar ini dibagi jadi 3 bagian yang gampang banget dimengerti. Ada perencanaan, pelaksanaan, sama penilaian. Jadi pertama perencanaan, mau ngajarin apa? Terus pelaksanaan, gimana cara ngajarinnya? Dan terakhir penilaian, gimana kita tahu anak-anak udah pada ngerti? Logis banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling saya suka. Filosofi di balik ini semua. Yuk, kita bedah 3 prinsip inti yang tadi udah kita singgung. Soalnya, ini tuh jiwanya dari peraturan ini loh. Berkesadaran itu artinya, siswa nggak cuma dicokokin materi, tapi mereka benar-benar paham kenapa mereka harus belajar ini. Bermakna itu, contohnya, belajar fisika itu bukan cuma soal rumus di papan tulis, tapi gimana ilmunya bisa dipakai buat benerin sepeda yang rusak. Dan mengembirakan, ini jelas ya, belajar itu harusnya seru, menantang dengan cara yang positif, bukan malah bikin pusing. Intinya, pengalaman belajarnya jadi lebih kompleks. Oke, kita lanjut ke pilar pertama dari standar proses, yaitu perencanaan. Terus gimana nih para guru bakal nyiapin pelajaran dengan aturan yang baru ini? Jadi, di pasal 4 itu, dibilang sekarang setiap guru pas bikin RPP atau rencana pelajaran, wajib bisa jawab 3 pertanyaan ini. 1. Tujuan belajarnya apa? 2. Gimana caranya siswa bisa nyampe ke tujuan itu? 3. Gimana kita tahu mereka udah berhasil? Nah, ini bikin setiap pelajaran jadi jauh lebih fokus dan terarah. Dari perencanaan, sekarang kita geser ke pilar kedua, yang bisa dibilang paling kelihatan nanti efeknya, pelaksanaan. Jadi kira-kira suasana kelas itu bakal kayak gimana ya? Coba deh bayangin, menurut pasal 9, kelas yang ideal itu yang hidup, yang isinya interaksi, inspirasi, dan pastinya seru. Siswa nggak cuma diem dengerin, tapi didorong buat aktif, dikasih ruang buat kreatif, buat nyoba hal-hal baru. Wah, beda banget sama kelas yang monoton kan? Dan ini nih poin kuncinya, peran guru juga berubah total. Guru itu bukan lagi satu-satunya mbah Google di kelas. Di pasal 9 ditekankan, peran guru sekarang itu jadi 3. Sebagai teladan, sebagai pendamping, dan sebagai fasilitator. Tugasnya, ngebantu siswa nemuin sendiri jalan belajarnya. Ini pergeseran yang masif loh. Pada akhirnya, semua kegiatan di kelas itu muaranya ke 3 hal ini buat siswa. Mereka harus bisa memahami konsepnya, bukan cuma hafal. Terus, mereka harus bisa mengaplikasikan ilmunya di kehidupan sehari-hari, dan yang gak kalah penting, mereka diajak buat merefleksikan. Oh, tadi aku belajar apa ya? Apa yang masih kurang? Gitu. Oke, kita sampai di pilar terakhir. Dan ini bakal mengubah banyak hal. Penilaian. Coba buang jauh-jauh bayangan ujian yang bikin deg-degan, karena di peraturan ini, penilaian itu dilihat sebagai kerja tim. Sebagai proses kolaborasi buat jadi lebih baik. Dan yang unik, titik mulainya itu dari mana? Dari gurunya sendiri. Jadi di pasal 15 itu dibilang, sebelum menilai murid, guru itu harus refleksi diri dulu. Cara ngajar saya tadi udah oke belum ya? Apa yang perlu saya perbaiki besok? Keren kan? Mulainya dari introspeksi. Tapi nggak berhenti di situ. Ini bukan cuma soal guru ngaca sendiri.
Pasal 16 membuka pintu lebar-lebar buat kolaborasi. Penilaian itu jadi tanggung jawab bareng-bareng, melibatkan siapa aja. Ada sesama guru, ada kepala sekolah, dan ini yang paling keren, melibatkan siswanya sendiri. Jadi kayak dapat masukan dari semua arah, 360 derajat. Dan tujuannya jelas buat masing-masing pihak. Sesama guru saling kasih masukan, biar sama-sama berkembang. Kepala sekolah ngasih feedback yang membangun. Nah, pas siswa dilibatkan, ini ngajarin mereka soal tanggung jawab dan mandiri. Ujung-ujungnya satu, biar proses belajar jadi lebih baik lagi, terus-menerus. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, peraturan ini tuh bukan sekedar tumpukan kertas berisi aturan. Ini adalah usaha buat membangun sebuah ekosistem belajar yang benar-benar hidup. Sebuah lingkungan di mana guru, siswa, kepala sekolah, semuanya jadi pemain aktif yang saling dukung. Nah, ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan pamungkas yang menarik buat direnungkan. Kalau guru dan siswa, posisinya bukan lagi penilai dan yang dinilai, tapi udah jadi mitra, partner dalam proses belajar, kira-kira gimana ya dampaknya buat masa depan pendidikan di Indonesia?